Beli kain berwarna merah dipakai untuk acara pesta. Di pipa series kita berbenah, target dunia impian kita semua. Nah, pantun itulah yang cocok untuk timnas kita yang sebentar lagi akan memulai babak baru dengan pelatih baru yaitu John Herdman, yang mana diharapkan membawa Garuda terbang tinggi lagi di panggung dunia. Tapi sebelum memulai debutnya, ia justru membuat keputusan yang mengejutkan dari skuad final timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026. Nama tim Gaispen dan Ezra Walian resmi dicoret. Sementara dua nama yang sempat diragukan justru masuk, yaitu Donitri Pemungkas dan Mauro Slistra. Ini bukan sekedar pencoretan biasa. Ini sinyal besar tentang arah baru timnas Indonesia. Apa sebenarnya alasan dibalik keputusan ini? Apakah ini semua murni soal performa atau ada strategi besar yang sedang disiapkan? Nah, itu dia. Mari kita bahas. FIFA Series 2026 bukan turnamen biasa, teman-teman. Ini adalah ajang uji coba bagi pelatih baru yang sangat krusial untuk membentuk kerangka tim menuju kompetisi lebih besar berikutnya. Dan pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, yang dikenal ahli motivator, jelas sedang menyusun puzzle yang bukan sekedar untuk hasil jangka pendek. Artinya, setiap nama yang masuk, nama yang dicoret, punya alasan yang sangat spesifik. Kita mulai dari nama pertama, yaitu Doni Tri Pamungkas. Banyak yang mempertanyakan kenapa dia yang masuk skuad final timnas. Jawabannya sederhana, teman-teman. Fleksibilitas dan intensitas permainan. Doni Tri bukan sekedar pemain muda. Dia adalah tipe pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, punya mobilitas tinggi, dan yang paling penting, disiplin taktik. Kita lihat Donitri di Persija, ia mampu bersaing dengan bek kiri asing Alan Cardoso. Bahkan masuknya Sen Patinama pun belum bisa menggesernya dari skuad utama Macan Kemayoran. Artinya apa? Pemain ini betul-betul potensial dan konsisten. Nah, kebetulan juga John Herdman beberapa kali nonton atau mantau Donitri saat Persija main di JIS. Menurutku beliau ini kesemsem dengan permainan Donitri dan memberikannya kesempatan masuk skuad final, ya tentunya memberikan pengalaman agar ia bisa belajar langsung dengan Calvin Verdong maupun Dan James sebagai bek kiri timnas terbaik saat ini yang sangat berpengalaman di Eropa. Dalam sistem modern, pelatih lebih butuh pemain yang bisa menjalankan instruksi dengan presisi daripada pemain daripada sekedar pemain berbakat tapi inkonsisten. Wow, 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 wow. Doni adalah representasi dari pemain sistem. Dan itulah yang sedang dibangun timnas Indonesia saat ini. Kemudian ada nama yang tak kalah menariknya, yaitu Mauro Slistra. Yang kita tahu bahwa ia tidak banyak dapat menit bermain baik di Liga 2 Belanda maupun Liga Indonesia. Tapi masuknya Mauro di skuad final bukan tanpa alasan, teman-teman. Ini adalah keputusan strategis. Dia membawa sesuatu yang jarang dimiliki pemain lokal. Yang pertama, pengalaman dalam sistem sepak bola Eropa. Yang kedua, kecepatan adaptasi taktik. Dan yang ketiga, pemahaman permainan sepak bola modern. Namun yang paling penting di sini adalah Mauro ini untuk investasi jangka panjang, sama seperti Donitri. Pelatih tampaknya ingin memulai mengintegrasikan pemain dengan profil internasional ke dalam tim sejak sekarang, agar saat dibutuhkan nanti mereka sudah menyatu dengan sistem. Dan ini adalah
proyek untuk Piala AFF Juli nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling kontroversial. Apa itu? Dicoretnya Ezra Walian dan tim Gaspens. Ini keputusan yang sangat emosional bagi banyak fans, bagi kita semua. Untuk Ezra, pencoretan ini bukan soal kualitas. Ini soal kecocokan. Ezra Walian adalah pemain dengan kreativitas tinggi. Umpan-umpannya pun begitu bagus kita lihat ketika ia bermain bersama Persik Kediri. Namun sistem sekarang menuntut untuk pressing agresif, transisi cepat, dan disiplin posisi ekstrim. Jika satu pemain tidak sinkron, seluruh sistem bisa runtuh. Dan disinilah pelatih membuat keputusan sulit. Mengorbankan nama besar demi stabilitas tim. Wow. Selanjutnya ada nama tim Gaspen. Pemain reguler di Liga 2 Belanda tampil sangat konsisten bersama FC Emmen. Sabtu kemarin ia baru saja buat assist dan membantu timnya bermain atau berbagi poin atas tamunya VVV Venlo dengan skor 2-2. Dicoretnya Gaspen di sini atau dicoretnya Gaspen dari skuad final timnas Indonesia bukan karena ia tidak bagus, tapi karena kalau menurut asumsiku bisa benar, bisa jadi salah. John Hetman belum melihat secara spesifik permainan Gaspen. Saat ia pergi ke Eropa kemarin untuk memantau secara langsung pemain-pemain ekspor kita yang berlaga di benua Eropa, kemungkinan ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melihat permainan atau performa pemain 20 tahun itu. Dan bisa saja saat itu ketika mantau Gaspen, ia tidak bermain cukup bagus. Apalagi seperti kita ketahui di posisi bek kiri saat ini atau di posisi bek kiri timnas saat ini sangat berlimpah. Jadi agak sulit bagi pria berkebangsaan Inggris itu memilih antara Doni atau tim Gaspen. Dan pada akhirnya pelatih timnas lebih memilih Doni Tri yang sudah lama ia pantau dan kemungkinan juga dipersiapkan untuk Piala AFF nanti. Kalau kita lihat, kalau misalnya dipilih Gaspen, tentu Gaspen tidak akan bisa dipanggil di turnamen 2 tahun ini. Kenapa? Karena Piala AFF bukan termasuk atau bukan dari bagian kalender FIFA atau bukan termasuk dari FIFA Matchday. Jadi artinya Gaspen harus menunda kembali debutnya bersama timnas Indonesia setelah dinaturalisasi tahun lalu. Jika kita tarik benang merahnya, keputusan ini bukan mutlak dari pelatih timnas Indonesia, teman-teman. Tapi juga ada bantuan, masukan dari asisten pelatih maupun dari PSSI. Kenapa? Karena John Hetman baru saja atau baru beberapa bulan tinggal di Indonesia. Sama seperti ST dulu ketika awal-awal melatih timnas, beliau juga dapat masukan dari asisten pelatih dan dari PSSI untuk pemilihan pemain. Dan aku yakin setelah FIFA Matchday nanti, ya kan, John Hetman sudah paham betul nih karakter pemainnya yang ia butuhkan dan akan memilih pemain di turnamen berikutnya sesuai dengan keinginannya dan sistemnya. Yang jelas timnas Indonesia sedang bertransformasi dari tim yang bergantung pada individu menjadi tim yang bergantung pada sistem. Nama besar tidak lagi jadi jaminan. Yang bertahan hanyalah mereka yang bisa beradaptasi. Keputusan ini menurutku hal yang normal, teman-teman. Pelatih sebelumnya pun melakukan hal yang sama. Contohnya ketika Coach Sintayong lebih memilih memanggil Witan dan Arhan
yang lagi underperform dan minimnya menit bermain di klub mereka masing-masing. Daripada memanggil pemain yang lagi gacor-gacornya di liga. Begitu juga pelatih-pelatih top lainnya seperti pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tidak memanggil pemain Celtic Kyogo Furuhashi padahal mainnya bagus banget di Celtic, bahkan jadi salah satu top skor di Liga Skotlandia ketika itu. Jadi yang jelas teman-teman, keputusan seperti ini biasa dalam sepak bola. Patut kita nantikan racikan John Hetman ketika memimpin timnas Indonesia berlaga di FIFA Series 2006 melawan Saint Kitts Nevis pada tanggal 27 Maret dan kalau menang akan menantang pemenang antara Kepulauan Salomon dan Bulgaria pada tanggal 30 Maret nanti. Nah, kalau kita rangkum, masuknya Doni dan Mauro karena mereka cocok dengan sistem. Dicoretnya tim Gespen dan Ezra karena sistem belum sesuai dengan mereka. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang paling pas. Dan sekarang pertanyaannya untuk kalian Garuda Fans. Apakah Doni dan Mauro layak masuk? Dan apakah Ezra dan Gespen benar-benar pantas dicoret? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ayo Garuda, terbang tinggi lagi. Haras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.